Hari ini netizen ramai-ramai mengunggah tagar Mahkamah Adik di berbagai platform media sosial. Tagar tersebut mudah ditemukan. Munculnya istilah Mahkamah Adik ini tak lepas dari putusan Mahkamah Agung atau MA terkait aturan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 disebutkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur paling rendah berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan calon. Aturan itu digugat ke MA oleh Partai Garuda pada 23 April 2024, tanggal distribusi perkara pada 27 Mei 2024 dan diputus MA pada 29 Mei 2024 atau hanya dalam waktu 3 hari. Dalam putusan MA, frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon diubah menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut putusan MA yang dilakukan secara kilat itu secara spesifik untuk mengakomodir putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai gubernur atau wakil gubernur. Secara politik, apa yang diputuskan oleh MA itu gampang sekali mengingatkan memori publik kepada putusan nomor 90 MK. Dan tentu saja kalau kita bandingkan, sebenarnya dari sisi norma, putusan MA sekarang jauh lebih spesifik untuk dikaitkan kepada salah satu bakal calon wakil gubernur yang kebetulan usianya itu persis ya 30 tahun ketika pemilu kada itu dijalankan kurang lebih 2 minggu setelah jadwal pilkada tanggal 27 November. Jadi poin saya, putusan MA ini kalau misalnya benar ya sudah diterbitkan secara resmi oleh Mahkamah Agung, itu justru normanya jauh lebih mengarah kepada Mas Kaesang. Beda dengan MK. MK itu normanya lebih umum sebenarnya, meskipun yang mengambil manfaat hanya Mas Gibran. Tetapi MA ini itu jauh lebih spesifik. Karena kan diputuskan bahwa siapapun calon usia minimumnya adalah 30 tahun ketika pelantikan calon tersebut sebagai kepala daerah. Nah, usia Mas Kaesang sekarang itu nyaris 30 tahun. Tetapi pada saat pilkada tanggal 27 November itu beliau belum berusia 30 tahun. Jadi kalau misalnya dibawa atau dicalonkan, itu secara umum aturannya belum memenuhi, kecuali ya ada perubahan. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh MA dengan mengubah atau menambahkan klausul 30 tahun pada saat pelantikan. Dan itu artinya kan memberi peluang buat Mas Kaesang untuk dicalonkan, baik sebagai cagup atau cawagup. Kaesang Pangarep lahir pada 25 Desember 1994, sedangkan Pilkada 2024 digelar pada 27 November 2024. Dengan demikian, saat Pilkada digelar, usai Kaesang baru 29 tahun 11 bulan atau kurang 4 minggu menuju usia 30 tahun, tapi dengan perubahan frasa menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, maka usia Kaesang akan menjadi syarat. Tak pelak, ingatan publik pun tertuju ke perubahan aturan syarat usia presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Pada Oktober 2023, MK mengubah 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang semula berusia paling rendah 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah. Garis miring, sedangkan menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Atas perubahan itu, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang lahir pada 1 Oktober 1987 atau berusia 36 tahun, bisa maju menjadi calon wakil presiden. Karena dua peristiwa itulah, netizen menyebut MA sebagai Mahkamah Adik dan MK disebut sebagai Mahkamah Kakak karena dinilai punya andil memuluskan adik dan kakak maju dalam kontestasi pilkada maupun pilpres. Wartawan pun menanyakan soal putusan MA kali ini ke Presiden Joko Widodo. Lalu apa kata Presiden Jokowi? Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang juga. Oke, tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum.
Sementara itu, pakar hukum pemilu Titi Anggraini mengkritik putusan MA karena tidak sejalan dengan putusan MK nomor 141 tahun 2023. Menurut Titi, setelah putusan mengenai batas usia Capres-Cawapres, pandangan konstitusional MK bergeser dengan kembali menegaskan bahwa syarat usia itu merupakan open legal policy atau domain pembentuk undang-undang yakni DPR dan eksekutif. Mahkamah Agung nampaknya lupa bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, putusan nomor 141 tahun 2023, di mana Mahkamah Konstitusi sendiri bergeser soal pandangan konstitusionalitasnya soal usia. Di putusan nomor 141 tahun 2023 itu, MK kembali menegaskan bahwa persoalan usia itu adalah open legal policy, diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi itu bergeser dari pendapatnya di dalam putusan Mahkamah nomor 90, walaupun MK tidak mengubah keberlakuan putusan 90 soal Pilpres dari pemilu 2024. Nah, putusan MK nomor 141 tahun 2023 itu meneguhkan putusan MK terdahulu soal Pilkada di putusan nomor 15 tahun 2017. Jadi memang ini agak aneh ya Mahkamah Agung ini menurut saya. Putusan MA kali ini pun dikaitkan dengan upaya memuluskan langkah Kaesang Pangarep maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sebab pada saat yang sama muncul baliho Budi Satrio Jiwandono yang disebut akan maju Pilkada Jakarta berpasangan dengan Kaesang Pangarep. Budi Satrio merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Analis politik meyakini bahwa wacana menduetkan Budi Satrio dengan Kaesang di Pilkada Jakarta itu serius. Saya termasuk yang cukup meyakini bahwa duet antara Budi Juwandono dan Kaesang itu akan terjadi ya. Terutama ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menganulir syarat minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur 30 tahun itu kemudian per hari ini kan sudah tak lagi berlaku. Itu artinya Kaesang juga punya kesempatan untuk untuk melakukan tes coba politik di Jakarta. Jadi itulah yang saya sebut sebagai bahwa ini adalah branding politik yang sebenarnya sudah mulai diseriusi. Publik saat ini sedang mulai mengait-ngaitkan bahwa soal kemungkinan ini adalah babak lanjut konsolidasi ya antara Jokowi dengan Prabowo Subianto setelah 2014 yang lalu. Mereka itu sukses memenangkan pertarungan Pilpres. Jadi dalam konteks Pilkada rasa-rasanya memang Jokowi dan Prabowo akan terus berkomunikasi, akan terus membangun komunikasi politik, akan membangun kerjasama politik, terutama di wilayah-wilayah kunci yang ada kaitannya dengan keluarganya Pak Jokowi. Misalnya di Sumatera Utara, ada Bobi Nasution yang kemudian masuk Gerindra dan sangat mungkin akan diusung secara terbuka oleh Gerindra. Di Jakarta, ketika ada nama Budi Juwandono, kemudian berpasangan dengan Kaesang Pangarep maksud saya, bagi saya ini adalah suatu hal yang sebenarnya ingin diseriusi di kemudian hari. Meski saat ini popularitas keduanya di Jakarta relatif kecil, namun dengan momentum keterpilihan Prabowo sebagai presiden dengan dukungan petahana Joko Widodo, maka bukan tidak mungkin popularitas dan elektabilitas mereka akan melejit. Selebihnya rakyat Jakarta silakan menimbang sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.